Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airun Najwa dengan NIM A125240336 dari R02. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang rangkuman seluruh materi psikolog perkembangan selama satu semester ini. Yang pertama adalah latar belakangnya, yang mana di sini manusia itu pasti mengalami proses tumbuh dan berkembang sepanjang hidup, baik secara fisik maupun psikologis. Lalu, di dalam perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman individu. Dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemampuan, dan kualitas manusia agar siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Lalu, selanjutnya ada konsep dasar tumbuh kembang, yang mana pertumbuhan itu adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti tinggi dan berat badan. Seperti dari yang lebih pendek menjadi lebih tinggi, dan dari lebih kurus menjadi lebih berat, dan dari lebih berat menjadi lebih kurus. Nah, itu termasuk dalam pertumbuhan. Lalu perkembangan adalah perubahan kemampuan baik secara kognitif, emosional maupun sosial. Yang mana di situ kita sudah bisa memilih mana yang benar dan mana yang baik. Dan keduanya itu, antara pertumbuhan dan perkembangan, mereka itu saling berkaitan dan berlangsung secara bertahap sepanjang kehidupan yang kita jalani. Dan dari pertumbuhan dan perkembangan itu dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, nutrisi, lingkungan, dan proses belajar. Faktor keturunan seperti dari keturunan-keturunan sebelumnya, faktor nutrisi dari makanan-makanan apa yang mereka konsumsi dari bayi hingga dewasa, dan lingkungan, gimana lingkungan sekitar dan lingkungan sosial di sekitar mereka yang mempengaruhi dari proses dan pertumbuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah teori maturisi yang Arnold Gesell, yang mana perkembangan itu terjadi sesuai dengan kematangan biologis. Dan setiap kematangan biologis seperti kayak di umur 8 bulan bayi sudah bisa merangkak. Kemudian setiap individu memiliki waktu perkembangan yang berbeda. Ada yang di umur 1 tahun bayi sudah bisa berbicara, ada yang belum bisa berbicara. Lalu yang terakhir ada perkembangan yang tidak dapat dipaksakan. Dan di dalam teori maturitas, prinsip utamanya yaitu perkembangan memiliki arah dari kepala sampai ke kaki, dan terjadi secara bertahap dan saling berhubungan. Lalu belajar yang efektif sehingga tubuh itu sudah siap untuk selanjutnya, yang itu dinamakan dengan matur. Kemudian ada tahap perkembangan manusia, yang mana yang pertama itu ada masa parental, yaitu pembentukan organ tubuh yang masih di dalam kandungan. Lalu ada masa bayi, yang mana pertumbuhan yang terjadi secara cepat dan perkembangan otak secara pesat. Selanjutnya terjadi dengan masa anak-anak, yang mana perkembangan motorik dan kognitif yang semakin meningkat. Kemudian ada masa remaja, yaitu terjadinya perubahan fisik, pubertas, dan emosi. Biasanya yaitu tadi seperti tinggi badan lebih tinggi dan berat badan lebih berat ataupun lebih kurus, dan emosi yang lebih emosional. Kemudian selanjutnya ada dewasa, yang mana di sini tanggung jawab sosialnya itu lebih meningkat. Dan yang terakhir ada lansia, yang mana lansia ini sebaliknya, yaitu terjadinya penurunan fisik dan kebutuhan dukungan sosial. Biasanya lansia pada umumnya ya banyak sakitnya, penurunan fisiknya semakin lemah, dan pasti lebih membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang terdekatnya. Lalu ada perkembangan kognitif, yang mana di sini berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Di sini disebutkan menurut Piaget, yang pertama itu ada sensori motor, yang mana di sini umurnya itu dari umur 0 sama 2 tahun, yaitu adalah masa dari sensori motor. Kemudian ada praoperasional, yaitu dari umur 2 sampai 7 tahun. Lalu operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal dari 11 tahun ke atas. Lalu menurut Brunner, belajar itu merupakan sesuatu yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi. Kemudian bahasa itu sangat berperan penting dalam
perkembangan berperilaku manusia. Dan selanjutnya ada perkembangan sosial, yang mana di sini perkembangan sosial itu berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Lalu menurut Erikson, perkembangan itu terjadi melalui tahapan konflik seperti adanya percaya tidak percaya, yaitu pada masa bayi terjadinya perubahan emosi itu antara percaya dan tidak percaya. Di masa dewasa antara identitas dan kebingungan. Di masa remaja ada identitas dan kebingungan, dan dewasa ada keintiman dan isolasi. Lalu keberhasilan setiap tahap mempengaruhi kepribadian seseorang. Dalam setiap tahap yang dilalui, dalam keberhasilannya itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Lalu di sini adalah perkembangan bahasa, yang mana bahasa itu merupakan salah satu alat komunikasi untuk kita bisa menyampaikan pikiran dan perasaan yang kita alami. Lalu ada teori perkembangan bahasa. Yang pertama ada behaviorisme, yang mana behaviorisme itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, lingkungan sosial, dari keluarga, teman, dan lain sebagainya. Kemudian ada nativis. Nativis itu merupakan sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Terus yang ketiga ada interaksionis, yaitu gabungan dari keduanya, gabungan dari pengaruh sosial, dari pengaruh lingkungan, dan digabung dengan pembawaan sejak lahir. Dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa berlangsung bertahap dari ocehan hingga komunikasi kompleks, dari yang bayi yang belum bisa ngobrol, terus bisa bilang mama papa, dan sampai tahap lansia yang sudah bisa berbicara dengan normal. Lalu ada teori kontemporer dan sosial emosional, yang mana di sini anak dipandang sebagai individu yang aktif yang berkembang melalui interaksi. Seperti perkembangan bersifat holistik, yaitu biologi, sosial, kognitif, dan spiritual. Dan yang kedua ada masa Golden Age. Masa Golden Age itu dari umur 0 sampai 6 tahun, yang sangat penting dalam pembentukan emosi dan karakter. Yang mana di masa Golden Age ini mereka sudah banyak penasaran akan hal-hal baru. Dan yang terakhir ada lingkungan keluarga dan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik pula. Dan di sini selanjutnya ada hakikat pendidikan dan psikologis pendidikan, yang mana pendidikan itu adalah suatu proses membentuk manusia menuju kedewasaan dan karakter yang baik. Yaitu salah satunya yang pertama adalah psikolog pendidikan yang membantu memahami perilaku belajar, motivasi, perbedaan individu. Lalu dalam perbedaan individu, lalu di aliran psikologis ada behaviorisme, kognitif, humanisme. Dan di dalam hakikat pendidikan dan psikologi pendidikan memiliki tujuan, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu ada diversitas dan gender dalam pendidikan. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, yaitu sosiokultural, yang mana di sini pendidikan multikultural yang penting untuk bisa kita menghargai adanya perbedaan antara kita sesama. Lalu kita bisa membangun sikap toleransi dengan adanya perbedaan ras, suku, budaya. Dan ada gender adalah konstruksi sosial, yang mana itu bukan hanya biologis. Dan yang terakhir, kita perlu menghilangkan bias gender agar tercipta pendidikan yang adil dan inklusif. Karena tidak boleh dibeda-bedakan antara suku dan gender, yang akan bisa memecah belahkan dan menjadikan tidak adilnya pendidikan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yang mana di sini merupakan perkembangan manusia itu bersifat bertahap yang dipengaruhi banyak faktor. Aspek utamanya itu fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pendidikan harus menyesuaikan tahap perkembangan individu, dan lingkungan dan keberagaman memiliki peran penting dalam membentuk karakter pada manusia. Baiklah, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.